Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan semua, kami dari kelompok 4 ada mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu instrumen evaluasi aspek. Nah, sebelum itu kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Dini Fitartonida sebagai moderator, dan ada rekan saya Mutia Tri Fatma, kemudian Restu Yuhanda Putri, dan kemudian Willy Juningsih. Nah, untuk sebelum kita memulai pemaparan materi, dipersilakan kepada Mutia untuk men-share screen PPT. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan ini, yang pertama Krathwohl, yaitu dari A1 sampai A5 dalam kurikulum 2013. Yang kedua yaitu ada KKO, penilaian pengetahuan berdasarkan ranah sikap, dan yang ketiga yaitu prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Nah, untuk pokok bahasan pertama yaitu mengenai ranah sikap, menurut Krathwohl dari A1 sampai A5 dan kurikulum 2013 kan dipaparkan atau dijelaskan oleh saya sendiri. Next mode. Yang pertama itu penilaian ranah sikap. Ranah sikap atau juga disebut dengan ranah efektif ialah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Kemudian ada beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seorang dapat diramalkan perubahan-perubahannya orang telah memiliki penguasaan kognitif atau pengetahuan tingkat tinggi. Menurut David R. Krathwohl, mendefinisikan ranah afektif itu effective objectives which emphasizes a feeling tone, an emotion, or degree of acceptance or rejection. Nah, afektif ialah perilaku yang menekankan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Next. Ranah afektif oleh Krathwohl dan kawan-kawan ditaksonomikan menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang. Yang pertama itu ada menerima atau memperhatikan atau receiving atau attending. Yang kedua itu menanggapi atau responding, dan yang ketiga ada menilai atau menghargai atau disebut dengan following, dan yang keempat itu ada mengatur dan mengorganisasikan atau organization. Yang terakhir atau yang kelima itu adalah karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai atau characterization by a value or value complex. Next. Nah, yang pertama itu menerima atau memperhatikan, tadi disebut juga dengan receiving atau attending. Menerima atau memperhatikan itu merupakan kepekaan seorang dalam menerima rangsangan atau disebut dengan stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam jenjang ini, misalnya kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus atau rangsangan tersebut, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan atau stimulus yang datang dari luar. Nah, receiving atau attending ini diberi pengertian juga sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Next mode. Pada jenjang ini, jenjang receiving dan attending ini, peserta didik itu dibina supaya mereka bersedia untuk menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentikan diri dengan nilai itu. Nah, contohnya pada jenjang tersebut, misalkan peserta didik menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan. Sifat malas dan tidak berdisiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Jadi ada stimulus atau rangsangan dari luar yang masuk ke dalam dirinya, dan mereka mau menerima nilai tersebut atau
mengidentikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Seperti tadi disiplin, dia tahu bahwa disiplin itu wajib ditegakkan. Sifat malas itu harus dihindarkan atau disingkirkan jauh-jauh. Jadi dia mau untuk mengidentikan diri mereka dengan nilai-nilai tersebut. Next. Good. Nah, yang kedua itu menanggapi atau responding. Menanggapi atau juga disebut dengan responding ini mengandung arti adanya partisipasi aktif. Nah, jadi kemampuan menanggapi itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Nah, jenjang ini setingkat dengan ranah efektif receiving. Nah, contohnya itu ialah peserta didik tumbuh hasilnya untuk mempelajari lebih jauh dan atau menggali lebih dalam lagi ajaran Islam tentang kedisiplinan. Atau misalkan contoh dekatnya, misalkan peserta didik diberi dalam suatu diskusi lah, dalam suatu diskusi peserta didik mungkin akan menanggapi atau merespon dari kelompok penyaji atau dari gurunya. Nah, ini merupakan salah satu aspek afektif atau ranah efektif dari sifat atau dari yang menanggapi yang disebut dengan responding ini. Nah, jenjang yang ketiga itu ada menilai dan menghargai atau disebut dengan flowing. Nah, menilai atau menghargai atau disebut dengan flowing ini maksudnya ialah memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Sehingga apabila kegiatan atau objek itu dilakukan atau tidak dikerjakan dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Nah, misalkan seperti ini. Kita misalkan kita diberi tugas. Misalkan kita diberi tugas, kemudian kita tahu, oh kalau misalkan tidak dikerjakan tugas ini, apa ya kerugiannya? Apa sih yang akan terjadi? Apakah akan membawa kerugian atau penyesalan gitu? Bisa dia menilai atau menghargai hal tersebut. Nah, yang kedua itu katanya following itu merupakan tingkat afektif yang lebih tinggi lagi daripada receiving dan responding. Ya karena dia sudah bisa menghargai atau menilai. Sedangkan receiving itu dia bisa menerima, sedangkan responding masih bisa menanggapi. Nah, si following ini lebih tinggi dari dua aspek tersebut atau dua jenjang tersebut. Nah, yang ketiga itu dalam kaitan dengan proses belajar mengajar, peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mampu untuk menilai konsep atau fenom yaitu baik atau buruk. Jadi dia bisa menilai ini baik atau buruk. Dan kemudian, bila sesuatu ajaran telah mampu mereka nilai dan telah mampu untuk mengatakan itu ialah baik, maka ya berarti bahwa peserta didik telah menjadi proses penilaian. Nah, contohnya, tumbuh kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah kehidupan masyarakat. Nah, contoh dekatnya tadi seperti itu tadi. Misalkan peserta didik diberi suatu tugas ataupun PR, pekerjaan rumah, dia bisa menilai apakah ini baik mau dilakukan atau tidak gitu. Kalau misalkan menurutkan berarti untuk dirinya sendiri, untuk tugas sendiri, untuk nilainya sendiri, dia mampu bisa membedakan baik dan buruknya. Dan tingkat flowing ini lebih tinggi dibandingkan yang dua aspek sebelumnya, itu responding dan receiving. Next. Yang keempat yaitu mengatur atau mengorganisasikan atau disebut juga dengan organization. Nah, mengatur atau mengorganisasikan atau organization ini merupakan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuknya nilai baru yang universal yang membawa kepada perbaikan orang. Nah, yang kedua itu mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangannya dari ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya ada hubungan satu nilai dengan nilai lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Misalkan contohnya itu pada jenjang organisasi, yaitu peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional, mengatur dan mengorganisasikan merupakan jenjang sikap atau nilai yang lebih tinggi dibandingkan tiga aspek yang telah dijelaskan sebelumnya atau tiga jenjang yang telah dijelaskan sebelumnya.
Yaitu tadi ada receiving, responding, dan following. Nah, yang keempat yang tinggi dibanding tiga tersebut adalah organization. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Restu Yohanda Putri. Kepada Restu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu yang nomor 5, karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, atau karakterisasi by a value or value complex. Karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai ialah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini, proses internalisasi nilai telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Dan hal ini ialah merupakan tingkatan afektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Ia telah memiliki filosofi of life yang mapan. Jadi, pada jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah laku untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik pola hidup, tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. Contoh hasil belajar afektif pada jenjang ini ialah siswa telah memiliki kebulatan sikap wujudnya peserta didik menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Asri sebagai pegangan hidupnya. Dalam hal yang menyangkut kedisiplinan, baik kedisiplinan di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Materi kedua yaitu kata kerja operasional penilaian pengetahuan berdasarkan ranah sikap. Kata kerja operasional ranah efektif menyangkut yaitu menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakteristik menurut nilai. Menerima yaitu menunjukkan misalnya kesadaran, kemauan, perhatian. Mengakui misalnya perbedaan, kepentingan. Yang merespon yaitu mematuhi, misalnya peraturan, tuntutan, perintah. Berperan aktif, misalnya di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, dalam kegiatan. Menghargai, yaitu menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai. Misalnya, karya seni, sumbangan ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. Mengorganisasikan, membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab mengintegrasikan nilai. Karakteristik menurut nilai menunjukkan misalnya kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan, dan melibatkan diri. Kemudian ada pula A1, yaitu yang termasuk kata kerja operasional A1, yaitu menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menyatakan, menempatkan, dan lain sebagainya. Kemudian A2, kata kerja operasionalnya yaitu melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, menandatangani, melaporkan, menyumbangkan, menyesuaikan diri, berlatih, menampilkan, membawakan, mendiskusikan, menyatakan setuju, mempraktekkan, dan lain-lain. Kata kerja operasional A3 yaitu menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, mengikuti, memilih, ikut serta, menggabungkan diri, mengundang, mengusulkan, membedakan, membimbing, dan lain sebagainya. Kata kerja operasional A4 merumuskan, berpegang pada mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, menyempurnakan, menyesuaikan, menyamakan, mengatur, memperbandingkan, dan lain sebagainya. Kata kerja operasional A5 yaitu bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani, membuktikan, menunjukkan, bertahan, mempertimbangkan, dan mempersoalkan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Restu. Topik bahasan selanjutnya itu mengenai prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap yang akan dijelaskan pertama oleh Mutia Tifat. Mutia dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Yang mana pembahasan pertama yaitu kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Menurut Kuseri dan Supranto tahun 2012, menyatakan bahwa angket merupakan salah satu instrumen yang paling sering digunakan dalam kegiatan pengukuran dan penelitian pendidikan. Sedangkan menurut Nasution di dalam Hamzah tahun 2014, angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa pernyataan yang disampaikan kepada responden yang dijawab secara tertulis. Angket tersebut hanya digunakan untuk mengungkapkan opini atau sikap anak terhadap suatu permasalahan. Menurut Sujana tahun 1989 menyatakan bahwa tujuan kuesioner dalam kegiatan pengajaran adalah yang pertama, untuk memperoleh data mengenai latar belakang siswa sebagai bahan dalam menganalisis tingkah laku hasil dan proses belajarnya. Yang kedua, untuk memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapainya dalam proses belajar yang ditempuhnya. Yang ketiga, untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program belajar mengajar. Arifin menyatakan bahwa angket terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama itu ada dalam bentuk aspek berstruktur, yaitu angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Bentuk aspek berstruktur terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, bentuk jawaban tertutup, yang mana yaitu angket di mana setiap pernyataannya sudah tersedia berbagai alternatif jawaban. Yang kedua, bentuk jawaban tertutup, tetapi pada alternatif jawaban terakhir diberikan secara terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab secara bebas. Yang ketiga, bentuk jawaban bergambar, yaitu angket yang memberikan jawaban dalam bentuk gambar. Selanjutnya, bentuk angket tak berstruktur. Bentuk angket tak berstruktur yaitu bentuk angket yang memberikan jawaban secara terbuka, di mana peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi, tetapi kurang dapat dinilai secara objektif. Jawaban tidak dapat dianalisis secara statistik, sehingga kesimpulannya pun hanya merupakan pandangan yang bersifat umum. Selanjutnya yaitu ada lembar observasi sikap. Arifin 2012 menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang alami, di mana kita semua sering melakukannya baik secara sadar walaupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Observasi merupakan salah satu alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai beberapa fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Sujana, observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengatur atau menilai hasil dan proses belajar, misalnya tingkah laku siswa pada saat belajar, tingkah laku guru pada saat mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. Arifin menyatakan bahwa observasi dibagi menjadi beberapa jenis. Dilihat dari kerangka kerjanya, observasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur. Sedangkan bila dilihat dari teknis pelaksanaannya, observasi dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu observasi langsung,
observasi tidak langsung, dan observasi partisipatif. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Mutia atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Welly Juningsih. Kepada Welly dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan pada poin B, yaitu prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek sikap. Yang pertama yaitu penilaian observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Dan penilaian sikap peserta didik juga dapat dilakukan pendidik dengan menggunakan lembar observasi, baik observasi tertutup maupun observasi terbuka. Kriteria instrumen observasi. Yang pertama, mengukur aspek sikap, bukan pengetahuan atau keterampilan, yang dituntut pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, sesuai dengan kompetensi yang diukur. Yang ketiga, memuat indikator sikap yang dapat diobservasi. Yang keempat, mudah atau feasible untuk digunakan. Yang terakhir, dapat merekam sikap peserta didik. Next. Di sini terdapat contoh lembar observasi terbuka dan tertutup. Next. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Kriteria instrumen penilaian diri yang pertama yaitu kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak bermakna ganda. Yang kedua, bahasa lugas dan dapat dipahami peserta didik. Yang ketiga, menggunakan format sederhana yang mudah dipahami peserta didik. Yang keempat, menunjukkan kemampuan peserta didik dalam situasi yang nyata atau sebenarnya. Yang kelima, mengungkapkan kekuatan dan kelemahan capaian kompetensi peserta didik. Keenam, bermakna mengarahkan peserta didik untuk memahami kemampuannya. 7, mengukur target kemampuan yang akan diukur atau valid. 8, memuat indikator kunci atau indikator esensial yang menunjukkan kemampuan yang akan diukur. Yang terakhir, memetakan kemampuan peserta didik dari rendah sampai tertinggi. Di sini terdapat contoh lembar penilaian peserta didik. Petunjuknya, berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Next. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Kriteria instrumen penilaian antar peserta didik yang pertama, sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan diukur. Kedua, indikator dapat dilakukan melalui pengamatan peserta didik. Yang ketiga, kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda atau berbeda. Keempat, menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik.
Kelima, menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta didik. Keenam, indikator menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang nyata atau sebenarnya dan dapat diukur. Ketujuh, instrumen dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur atau valid. Kedelapan, memuat indikator kunci atau esensial yang menunjukkan penguasaan satu kompetensi peserta didik. Yang terakhir, mampu memetakan sikap peserta didik dari kemampuan pada level terendah sampai kemampuan tertinggi. Di sini terdapat contoh format penilaian antar peserta didik dengan model skala Likert. Nah, dengan petunjuk, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Keterangannya, TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju, SS sangat setuju. Next. Yang keempat yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal dapat memuat penilaian peserta didik terhadap aspek tertentu secara kronologis. Kriteria instrumen jurnal yang pertama, mengukur capaian kompetensi sikap yang penting. Kedua, sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Ketiga, menggunakan format yang sederhana dan mudah diisi atau digunakan. Keempat, dapat dibuat rekapitulasi tampilan sikap peserta didik secara kronologis. Kelima, memungkinkan untuk dilakukannya pencatatan yang sistematis, jelas, dan komunikatif. Keenam, format pencatatan memudahkan dalam pemaknaan terhadap tampilan sikap peserta didik. Terakhir, menuntun guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik. Di sini terdapat skema pelaksanaan penilaian sikap. Pelaksanaan penilaian sikap terdiri dari atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang dapat digunakan dalam jenjang pendidikan sekolah dasar adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Next. Pada poin 3, pada poin yang C, yaitu kisi-kisi instrumen aspek sikap. Kisi-kisi merupakan matrik yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Langkah pertama dalam menentukan kisi-kisi adalah menentukan definisi konseptual yang berasal dari teori. Selanjutnya, mengembangkan definisi operasional berdasarkan kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang dapat diukur. Definisi operasional ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah indikator. Indikator merupakan pedoman dalam menulis instrumen. Tiap indikator bisa dikembangkan 2 atau lebih instrumen. Penilaian sikap lebih ditunjukkan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Pada jenjang sekolah dasar, kompetensi sikap spiritual KI1 yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi sikap sosial KI2 yang akan diamati mencangkup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Next. Di sini terdapat contoh sikap pada KI1, yaitu sikap spiritual beserta indikatornya. Yang pertama, sikap spiritual ketaatan beribadah. Indikatornya, perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, mau mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama, mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama, merayakan hari besar agama, melaksanakan ibadah
tepat waktu. Pada sikap KI 2 yaitu sikap sosial beserta indikatornya. Yang pertama sikap jujur beserta indikatornya. Next. Yang kedua, terdapat sikap disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Beserta indikatornya yaitu datang tepat waktu, patuh pada tata tertib atau aturan bersama atau sekolah, mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. Ketiga, sikap tanggung jawab adalah sikap perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Beserta indikatornya. Next. Yang keempat yaitu sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan, beserta indikatornya. Dan yang kelima yaitu sikap gotong royong, adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong secara ikhlas, dan beserta indikatornya. Yang keenam yaitu sikap santun dan sopan, adalah sikap baik dalam pergaulan baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap baik atau santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain, dan beserta indikatornya. Selanjutnya, sikap percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang memberi keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak, dan beserta indikatornya. Next. Berikutnya pada poin D, yaitu penskoran penilaian aspek sikap. Contoh instrumen beserta rubrik penilaian, yaitu pedoman observasi. Yang pertama, pedoman observasi sikap spiritual. Petunjuknya, lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Angka 4, yaitu selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Angka 3, sharing, apabila sharing melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukannya. Angka 2, artinya kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sharing tidak melakukan. Angka 1, atau tidak pernah, apabila tidak pernah melakukannya. Next. Petunjuk penskoran di sini yaitu skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4 sama dengan skor akhir. Contohnya, skor diperoleh 14, skor maksimal 4 dikali 5 pernyataan sama dengan 20. Maka skor akhir 14 dibagi 20 dikali 4 sama dengan 2,8. Sesuai Permendikbud nomor 81A tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai yaitu sangat baik apabila memperoleh skor 3,33 kecil dari 4. Baik apabila memperoleh skor 2,33 kecil dari 3,33. Cukup apabila memperoleh skor 1,33 kecil sama 2,33. Kurang apabila memperoleh skor
skor kecil dari 1,33. Next. Pedoman observasi sikap yang kedua yaitu pedoman observasi sikap jujur. Pada petunjuknya yaitu lembaran juga diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam kejujuran. Berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai sikap jujur yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut: 4 selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, dan 1 tidak pernah. Next. Dan yang contoh yang ketiga itu pedoman observasi sikap disiplin. Petunjuknya lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik dalam kedisiplinan. Berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai sikap disiplin ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Ya, artinya apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Tidak apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Next. Selanjutnya petunjuk penskoran. Jawaban ya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 0. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor dibagi skor tertinggi dikali 4 sama dengan skor akhir. Contohnya jawaban ya sebanyak 6, maka diperoleh skor 6. Dan skor tertinggi 8, maka skor akhir adalah 6/8 dikali 4 sama dengan 3. Peserta didik memperoleh nilai dapat menggunakan seperti dalam pedoman observasi sikap spiritual tadi. Next. Ini adalah contoh lain instrumen penilaian, yaitu lembar pengamatan sikap. Pada keterangan penskorannya 4 apabila selalu konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap. 3 artinya apabila sering konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap dan kadang-kadang tidak sesuai aspek sikap. 2 artinya apabila kadang-kadang konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap dan sering tidak sesuai aspek sikap. 1 artinya apabila tidak pernah konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Welly atas pemaparan materinya. Sekian dari hasil presentasi kami. Maaf jika ada salah ataupun yang kurang dalam penyampaian ataupun salah kata dalam pengucapan kami. Saya Dinda sebagai moderator, mohon maaf. Untuk selanjutnya akan kita lanjut ke dalam pertemuan selanjutnya di Zoom meeting pada perkuliahan teori. Sekian dari kelompok kami. Saya mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.